Halo Vidya. Halo Bapak, saya Halo. Vidya. Oh ya, Vidya. Oke. Kapan hari ketemu ya? Kemudian ada Alim dari Magetan. Iya, selamat sore Pak. Perkenalkan, nama saya Alim Pak, kebetulan saya dari Magetan. Selamat sore. Sore Pak. Magetannya mana? Magetannya kota Bapak, kabupaten. Oke. Ya, oke. Iya, Terima Pak. kasih. Saya sudah kenal semua ya. Saya Amin Fuadi dari Nganjuk, Dispora Nganjuk. Baik Pak, sebelumnya kami ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, yang sedalam-dalamnya karena telah berkenan ya Pak, berkenan hadir pada sore hari ini berdiskusi santai ya kan Pak, terkait dengan keterlibatan Dinas Pariwisata terkait dengan pengembangan pariwisata di Kabupaten Nganjuk ya Pak ya. Oke. Oh iya Pak, saya mau tanya nih Pak, apa ya Pak yang menjadi penghambat dari Kabupaten Nganjuk ini dalam rangka mengembangkan pariwisata di Kabupaten Nganjuk? Penghambat ya. Iya. Kalau kategorinya penghambat, saya kira satu ya. Ya ini setelah saya masuk ke dunia pariwisata di Kabupaten Nganjuk ya. Saya kira untuk penghambat pertama itu adalah SDM. SDM ya, itu baik itu dari sisi kedinasan maupun masyarakat ya. Dari sisi kedinasan sangat terbatas sekali tenaga-tenaga pariwisata yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di Nganjuk. Jadi dalam satu dinas ini sarjana pariwisatanya hanya 2. Namanya padahal dinas ada pariwisatanya, gitu. Hanya 2 sarjana. Dan itu dari sisi kedinasan. Ya. Kemudian dari sisi masyarakat ini juga SDM-nya sangat lemah, sehingga manakala ada pengembangan di wisata di tempatnya, ini responnya lambat sekali gitu ya. Nah, responnya sangat lambat. Nah, padahal potensi di desanya itu luar biasa. Ya, kita sudah mapping tentang desanya supaya bisa dikembangkan sebagai sebuah desa wisata atau wisata desa. Namun demikian karena masyarakatnya sendiri ini tidak mampu mengolah potensi yang ada di desanya, sehingga ini ya akhirnya berjalannya tertatih-tatih gitu ya. Jadi padahal kami dari dinas itu sudah melalui atau memfasilitasi dengan pendamping ya, pendamping untuk pengembangan desanya itu selama 1 tahun, itu pun yaitu tadi karena masyarakatnya yang kurang memahami akan potensi desanya yang layak jual, ini tidak bisa berkembang dengan cepat gitu ya. Itu. Terus yang ketiga barangkali adalah kebijakan, kaitannya dengan kebijakan pemerintah daerah dalam hal pariwisata. Ini belum merupakan kebijakan utama ya, belum merupakan kebijakan utama, sehingga pariwisata ini hanya sampingan, boleh dikatakan begitu ya, sampingan. Nah, padahal kalau kita bicara tentang pemerintahan modern ya ke depan, ini sektor pariwisata ini kan adalah penghasil pemasukan yang luar biasa sebenarnya. Nah, ini yang belum disadari oleh penentu kebijakan di Kabupaten Nganjuk. Jadi pariwisata masih sebagai sampingan aja ya. Itu yang ini. Ya, itu terbukti dengan bagaimana anggaran-anggaran yang serahkan untuk kaitannya dengan pengembangan pariwisata di Kabupaten Nganjuk. Saya kira itu 3 item itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apa nih sekiranya hal-hal yang harus dilakukan dinas untuk memajukan pariwisata di Nganjuk? Mungkin sudah banyak ya Pak dari hal-hal yang dilakukan oleh dinas, seperti apa Pak? Mungkin contoh.
Terima kasih. Ya, hal-hal yang telah dilakukan dinas diantaranya adalah satu, penyusunan perencanaan, gitu. Perencanaan tentang pengembangan pariwisata. Penyusunan perencanaan ini pun ternyata tidak mudah, dalam arti apa yang menjadi usulan-usulan kami itu tidak serta-merta diterima oleh para penentu kebijakan. Hal ini berkaitan berhubungan nanti dengan penganggaran, ya, penganggaran. Nah, itu jelas itu satu menjadi tantangan, gitu. Jadi kami sudah melakukan perencanaan untuk pengembangan, namun demikian tidak semua yang menjadi usulan kami, rencana kami itu disetujui. Padahal itu sudah kita muat dalam rancangan strategi pembangunan 5 tahun ke depan, gitu ya. Kita sudah menyusun ke sana bagaimana pengembangan pariwisata, termasuk diantaranya terbentuknya Riparda dan sebagainya. Ini salah satunya ada penunjangnya. Nah, kemudian yang kedua, ini karena pembiayaan yang minim tadi, kami mencoba untuk merangkul pihak ketiga atau dalam hal ini pihak swasta untuk pengembangan pariwisata di Nganjuk. Kemudian yang ketiga, kami juga melakukan tadi semacam mempengaruhi desa-desa untuk bisa bergeliat dengan tata kelola pariwisata dengan memanfaatkan dana anggaran desanya ini untuk mengembangkan desa wisata atau wisata desa. Nah, ini diantaranya itu yang kami lakukan, termasuk diantaranya nanti yang berikutnya adalah kami ada pendampingan kepada desa wisata maupun kaitannya dengan pelatihan SDM, termasuk juga pengiriman untuk lomba desa, ya, lomba wisata desa, itu kita kirimkan sebagai ini adalah medianya, itu supaya mereka mengenal dunia luar sehingga nanti bisa jadi pembanding, gitu ya, jadi pembanding untuk pengembangan desanya. Di antaranya itu, ya. Baik, Pak. Izin bertanya, menyambungkan dari pertanyaan dari Mbak Vidya tadi terkait pengembangan, apakah dari pihak Dinas Pariwisata sendiri memiliki cara untuk mengembangkan atau menumbuhkan ekonomi di Kota Nganjuk dalam sektor pariwisata terkhusus di ranah akomodasi seperti perhotelan seperti itu. Lantas bagaimana cara pengembangan yang akan dilakukan oleh pihak-pihak Dinas Pariwisata? Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Kalau cara-cara itu dalam hal ini kami melalui pertemuan-pertemuan pada rapat-rapatnya PHRI itu kami sampaikan, ya, kami sampaikan kaitannya dengan bagaimana mereka ini untuk bisa menjadi tuan rumah sebagai bagian dari tuan rumah menerima tamu-tamu asing, tamu-tamu luar yang itu sekaligus mereka juga mempromosikan tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Nganjuk. Nah, dengan demikian ini harapannya nanti tamu-tamu yang datang ke Nganjuk ini masa tinggalnya akan lebih lama, ya, dengan diketahuinya tempat-tempat wisata di Kabupaten Nganjuk. Kemudian yang berikutnya diantaranya kami juga menitipkan promosi di masing-masing hotel yang ada di Nganjuk ini dengan menitipkan leaflet yang ada di kami dari dinas ini kita sampaikan ke via hotel untuk bisa nanti diberikan kepada tamu-tamunya, dan berikutnya juga kami mencetak banner-banner maupun leaflet-leaflet yang bisa ditempel untuk memperkenalkan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Nganjuk ini di masing-masing hotel. Itu langkah-langkah yang kami. Baik, Pak. Apa sebelumnya sudah ada eksekusi mengenai program-program tersebut, Pak? Sudah ada. Ya. Memang perlu penguatan karena tadi sekali lagi sangat minim anggarannya sehingga jenisnya ini tidak bisa banyak, dan itu pun kita lakukan secara istilahnya dalam arti bergantian, artinya tahun ini barangkali pengadaan ini, tahun berikutnya baru pengadaan ini karena minimnya anggaran untuk menunjang itu. Oh, baik, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya. Baik, Bapak.
Saya izin masuk. Terkait dengan pelatihan nih Pak yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk nih, berkolaborasi dengan siapa saja nggih Pak? Dan juga bentuknya seperti apa? Terima kasih. Jadi untuk pelatihan-pelatihan kami bekerja sama dengan satu pengadaannya ada yang dari kami, ya kami sebagai pelaksana. Kami mengundang narasumber untuk kami sampaikan kepada nanti peserta, ya. Ada juga yang kami bekerja sama dengan pihak EO dari luar, yang itu EO itu juga memperoleh kepercayaan dari kementerian mana. Nah itu kita fasilitasi. Mereka datang ke kami yang menyediakan pesertanya. Ya, di antaranya itu termasuk besok itu dengan Bank Dunia dengan salah satu EO di Nganjuk ini akan kami adakan pelatihan sejumlah 50 orang. Itu ada 3 jenis namanya pelatihan, ya, 3 jenis pelatihan. Itu ada tour planner, ada kaitannya dengan guiding, ya. Terus satu lagi transportasi, ya, transportasi. Nah, ini tiga item itu untuk kegiatan sertifikasinya. Nah, kami kebanyakan diminta sebagai pengerah pesertanya. Di antaranya itu. Oke, baik Pak. Terima kasih. Selanjutnya, teman-teman. Izin bertanya Pak, karena tadi sudah ada pelatihan-pelatihan. Nah, saat ini mungkin setelah pandemi karakteristik wisatawan itu berbeda. Apakah mungkin ada pelatihan khusus untuk perubahan karakteristik wisatawan ini, Pak? Mungkin yang dulunya rombongan besar, sekarang mungkin jadi rombongan kecil, atau mungkin hanya per orang, seperti itu. Ya, betul. Ya, jadi dengan adanya pandemi itu dampaknya memang cukup signifikan terhadap pariwisata. Di antaranya boleh dikatakan kalau menurut kami ada penurunan untuk di Nganjuk itu dibandingkan dengan sebelum pandemi, ya. Jadi apapun karena kondisinya demikian, jadi kami menyikapinya dengan menyampaikan kepada teman-teman pengelola objek ini bagaimana itu bersikap. Dan satu hal lagi bahwa dengan banyaknya media sosial, ya, diantaranya banyaknya yang melakukan semacam pembuatan destinasi wisata berjalan itu, ya, artinya melalui video-video. Nah ini mereka merasa boleh dikatakan itu berpengaruh kepada calon wisatawan itu untuk datang ke ini karena sudah melihat di videonya. Nah, baru nanti barangkali kalau memang itu tertarik sekali, itu baru mereka datang membuktikan realitas apa yang sudah dimuat di video. Nah ini dampak dari kemajuan digital ini diantaranya ada seperti itu. Jadi karena mereka sudah merasa mengenal melalui video yang ada di jejaring sosial itu mereka sudah cukup, gitu ya. Ada yang merasa sudah cukup, gitu ya. Ini diantaranya seperti itu. Itulah sebabnya kami menyampaikan kepada teman-teman pengelola objek ini, baik itu yang dikelola pemerintah maupun oleh desa maupun swasta, ada perubahan karakteristik dari wisatawan yang demikian, itu ya apapun harus kita sikapi, gitu. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain? Ya. Baik Pak, izin bertanya, mungkin dari adanya promosi-promosi yang sudah dilakukan ini Pak, pasti ada kenaikan jumlah wisatawan yang datang ke Nganjuk untuk berwisata pastinya Pak. Nah dari sekian banyaknya wisatawan itu pasti juga akan ada beberapa yang mungkin menginap nih Pak di hotel-hotel yang ada di Nganjuk. Nah dari sekian banyaknya hotel yang ada di Nganjuk, apakah semuanya itu akan diajak ataupun diayomi gitu Pak untuk mendukung atau memajukan sektor pariwisata yang di Nganjuk gitu Pak. Lalu bagaimana cara agar pihak-pihak hotel tersebut mendapatkan dukungan secara setara gitu dengan hotel yang lainnya gitu Pak. Ya, terima kasih. Itu jelas ya bahwa dengan melalui
pertemuan-pertemuan rutin di PHRI yang kami diundang, ini kan kami sampaikan bahwa peran mereka terhadap penerimaan tamu-tamu hotel ini sangat signifikan untuk perkembangan pariwisata di Kabupaten Nganjuk. Nah, kalau kami jelas mempercayakan sepenuhnya kepada pihak hotel ini untuk bagaimana mampu mempengaruhi tamu-tamu ini bisa masa tinggalnya lebih lama di hotel mereka. Nah, dan kami pun tidak membedakan kelas hotelnya. Artinya kalau itu menjadi tamunya, yaitu menangnya masing-masing hotel itu. Jadi sebenarnya tergantung dari bagaimana hotel itu memperlakukan tamunya ini senyaman mungkin, sebagai tuan betul ya, untuk bisa lebih lama tinggal, karena bagaimanapun itu berdampak terhadap penghasilan hotelnya. Oleh karena itu kami sifatnya hanya sebagai motivator aja, dinas ini motivasi aja, memberikan motivasi pada mereka bahwa semakin lama tinggal itu otomatis penghasilan hotel akan semakin baik. Nah, ini oleh karena itu hotel juga memiliki peran penting kaitannya dengan bagaimana di situ pembinaan-pembinaan internnya untuk bisa menjadikan tamunya ini merasa nyaman dan mampu untuk bertahan lama di hotelnya. Baik, Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Oke, baik Pak, izin masuk. Ya. Mohon izin bertanya nih Pak, terkait dengan penjelasan sebelumnya nih Pak. Saya ingin tahu bahwa apa sih Pak destinasi yang menjadi prioritas di Kabupaten Nganjuk, dan juga bisa dikatakan pengunjungnya tetap atau terus menaik gitu Pak. Jadi gini, kalau di Nganjuk ini sebenarnya ada beberapa banyak objek, tetapi yang dikelola oleh pemerintah hanya 5 destinasi. Nah, dari 5 destinasi ini sebenarnya yang secara unggulan itu memang ya tetap Sedudo. Ya, Sedudo itu ya, air terjun Sedudo. Nah, yang memiliki karakteristik sebagai wisata alam dan wisata budaya, religi, wisata religi. Jadi Sedudo ini memang boleh dikatakan wisata alam yang juga berpengaruh terhadap terpengaruh oleh wisata religi. Demikian juga untuk Roro Kuning. Ya, Roro Kuning ini juga demikian. Tetapi karena masanya ataupun kondisinya memang lebih unggul di Sedudo, itu Sedudo ini sudah lama pengaruhnya bahwa siapa yang mandi di Sedudo ini akan awet muda. Nah, ini yang sangat berpengaruh kepada wisatawan ya. Nah, namun demikian kami mengamati setelah berjalannya waktu di masa pandemi ini ternyata juga mengalami penurunan yang luar biasa. Bahkan kalau di kami ini kan setiap tahun selalu menargetkan peningkatan PAD, pendapatan asli daerah melalui sektor pariwisata. Nah, pada saat kami naikkan dengan target 5% dari tahun sebelumnya, tahun ini itu ternyata tidak atau belum mampu tercapai di Sedudo itu baru tercapai 85%, jadi masih kurang 15% dari target, gitu ya. Tetapi ada objek lain ini yang sebelumnya tidak kita utamakan, unggulkan, tapi justru mereka mencapai target. Ya, contohnya adalah pemandian Sri Tanjung. Ya, pemandian Sri Tanjung ini mencapai sekarang ini 123%. Berarti kan melebihi target 23%. Nah, ini yang kami juga perlu melakukan evaluasi kenapanya ini ya. Memang kalau Sri Tanjung ini yang jelas lokasinya strategis, sudah dikenal oleh masyarakat Nganjuk, dan satu-satunya kolam renang yang barangkali dekat dengan kota ya. Ini dan memadai untuk sarana kolam renangnya ini adalah Sri Tanjung. Nah, ini yang untuk objek lain ini contohnya untuk Roro Kuning. Roro Kuning ini baru tercapai 93%, masih kurang ya. Kemudian Goa Margo Tresno ini kurang 3%. Nah, tapi kemungkinan besar ada tercapai ya. Nah, terus untuk Taman Rekreasi Anjuk Ladang dengan konsep sekarang baru ya toh,
Karnival Taman Rekreasi Anjuk Ladang bekerja sama dengan pihak ketiga, ini kami juga belum bisa mencapai persentase yang maksimal karena baru tercapai kurang lebih 89%. Nanti sih kurang lebih 11%. Ya, apakah nanti akhir tahun tercover sehingga 100% apa tidak, ini kami juga masih mempertimbangkan itu ya. Ini karena itulah sebabnya kami menyikapi dengan mencoba memancing dengan event-event seperti ngopi gratis, ya, ngopi bareng gratis, ya. Terus kita berikan hiburan di saat hari Sabtu atau Minggu gitu ya. Nah, kita pancing melalui kegiatan-kegiatan itu. Kami bekerja sama dengan teman bidang kebudayaan yang memiliki fasilitas jasa pentas, ya, jasa pentas kesenian. Nah, kita memanfaatkan itu kerjasama itu. Nah, ini diantaranya adalah demikian gambarannya, bahwa ternyata dampak dari COVID kemarin itu juga sangat berdampak sekali terhadap pendapatan sektor pariwisata yang notabene juga karena tadi kalau saya katakan kan adanya jejaring sosial yang ada yang semacam channel-channel yang mengunggah tempat wisata itu ya melalui video-videonya ini sehingga masyarakat yang tidak perlu datang mereka sudah tahu, oh ini sudah begini. Nah, hanya memang orang-orang yang dalam tanda kutip ingin sekali datang mewujudkan apa benar itu seperti itu yang akhirnya datang ke lokasi. Nah, ini diantaranya kalau menurut saya pengaruh jejaring sosial itu juga luar biasa gitu loh. Selain promosi tapi juga berdampak terhadap penurunan kunjungan, dimungkinkan juga adalah karena ada faktor saat ini ada perubahan harga BBM ya yang sangat signifikan. Jadi orang mau berlibur ini ya mikir-mikir juga karena bensin sekarang sudah demikian. Jadi mungkin belanja wisatanya berkurang, dialihkan untuk keperluan memenuhi kebutuhan utamanya, kebutuhan pokoknya yang ada di rumah. Jadi mungkin kalau dulu mungkin sebelum pandemi belum ada harga BBM juga masih standar, masih tercapai, orang-orang bisa menyisihkan keuangannya ini untuk berwisata. Nah, saat ini karena BBM ini juga peningkatannya juga luar biasa, orang-orang mulai berpikir kalau memang tidak mampu menyisihkan uangnya untuk berlibur, mereka mending uang itu dimanfaatkan untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Saya kira itu. Ini analisa saya ya untuk kaitannya dengan penurunan itu. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Berlanjut lagi nggih, Pak, pertanyaannya terkait dengan Sedudo tadi, Pak. Nah, kan dijelaskan bahwa Sedudo itu ada event nggih, Pak, namanya Siraman Sedudo. Nah, tentunya ketika ada acara tradisi Siraman Sedudo ini mengundang banyak wisatawan ya, Pak, mulai dari berbagai kota, bahkan mungkin bisa dari negara asing gitu nggih, Pak. Nah, saya ingin tahu nih, Pak, apakah memberikan dampak terhadap akomodasi lokal gitu, Pak? Kalau boleh tahu akomodasi lokal yang biasanya digunakan oleh wisatawan itu apa nggih, Pak, di Kabupaten Nganjuk? Terima kasih. Ya. Oke. Jelas event-event seperti itu ada dampaknya ya. Satu untuk di Sedudo itu ada 2 event besar yang ada ya sering ada, yaitu yang satu Siraman Sedudo, yang kedua itu adalah Malam Tahun Baru Saka, dan tiga item dan yang ketiga adalah Jamasan Pusaka Desa Ngeliman. Ada 3 item itu, tetapi yang signifikan ya Jamasan Pusaka ya, yang signifikan itu adalah Siraman Sedudo yang itu sudah banyak dikenal ya oleh pihak luar dan promosinya sudah luar biasa juga oleh kami ini dari dinas, itu sudah luar biasa. Dan untuk kaitannya dengan mendukung kegiatan itu untuk penginapan itu yang lokal itu adalah dengan gesios masyarakat setempat. Ya, selain itu juga di area sekitar Sawahan ini juga sudah ada hotel
hotel wisata karya yang sekarang juga dikelola via ketiga yang ditingkatkan fasilitasnya sehingga naik sudah menjadi Melati 4 ya, Melati 4, jadi kondisinya sudah semakin bagus ya. Kemudian selain itu dengan adanya wisata-wisata baru yang berkembang sebagai salah satu juga pesaing Sedudo di sekitarnya, ini kan banyak sekali, termasuk yang sedang istilahnya terkenal ini adalah Bukit Surga di Desa Bareng, ya, itu masuk wilayah Kecamatan Sawan juga, ini Jangin. Nah, di sana mereka juga sudah, karena bentuknya desa wisata, mereka ini sudah menyiapkan bagaimana rumah-rumah penduduk ini bisa menjadi guest house. Nah, itu kemarin juga manfaatkan juga sebagai guest house untuk kaitannya dengan tamu-tamu yang untuk menghadiri acara di Siraman Sudo. Termasuk juga sebagian ada yang di hotel-hotel yang berada di kota. Ya, Pak Nganjuk. Jadi ini Pak, Dinas Pariwisata itu apa ya Pak yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata untuk menjaga hubungan baik terhadap stakeholder, terutama stakeholder akomodasi? Ya, untuk menjaga itu semua, jelas kami melakukan komunikasi dan pembinaan secara rutin itu ya. Bisa jadi yang mengundang mereka, bisa jadi yang mengundang adalah kami. Ya, jadi itu secara rutin itu kita laksanakan ya, dengan memperhatikan kondisi-kondisi kepadatan kegiatan di dinas ya. Nah, itulah sebabnya komunikasi antara Dinas Pariwisata dengan stakeholder penyedia jasa layanan bukan hanya dari sisi untuk akomodasi ya, tapi juga transportasi itu tetap kita laksanakan. Termasuk untuk dengan pihak-pihak desa ini kita melakukan diantaranya layanan pelatihan bagaimana tata kelola untuk guest house ya, menjadikan guest house yang baik itu juga ada pelatihannya ya, itu termasuk mungkin dari sektor dinas lain ya, OPD lain itu mereka mengadakan pelatihan itu melalui kami, melalui Dinas Pariwisata dengan melibatkan penyedia jasa layanan wisata yang ada di masing-masing objek, baik itu pedagang maupun guest house. Nah, ini kami yang harus, karena apa? Untuk guest house ini biasanya juga mereka kan menyediakan konsumsi. Itu juga ada pelatihan bagaimana memasak yang baik ya, itu oleh dinas lain ya, OPD lain. Nah, ini dari cara-cara yang demikian itulah kita manfaatkan sebagai cara kami untuk membangun jejaring dengan mereka. Baik Pak, terima kasih. Oke, teman-teman. Baik Pak, saya izin masuk, izin bertanya Pak Amin. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Amin mengenai banyaknya pariwisata baru di Kota Nganjuk sendiri kan Pak. Nah, bagaimana cara dari pihak-pihak Dinas Pariwisata khususnya untuk menjaga keeksistensiannya si desa wisata maupun pariwisata baru yang ada di Kota Nganjuk sendiri itu Pak? Ya, kalau untuk menjaga eksistensi mereka itu jelas itu tadi kita diantaranya kita bentuk wadah, gitu. Wadah untuk di desa wisata itu ada wadahnya sendiri ya, itu desa wisata. Kemudian untuk kaitannya pengelola wisata swasta itu diantaranya yaitu pada saat acara-acara ini kita undang untuk kita ajak diskusi tentang bagaimana tata kelola mereka, termasuk barangkali kendala-kendala apa yang barangkali bisa disinergikan oleh Dinas Pariwisata. Nah, sedangkan untuk desa wisata itu memang peran ya petinggi desa dalam hal ini terutama Pak Kades ya, para Kades ini luar biasa, dan kami tidak bisa mencampuri terlalu jauh kaitannya dengan kebijakan itu. Hanya kami sifatnya adalah menawarkan saja bahwa kaitannya dengan manajemen tata kelola pariwisata itu adalah seperti ini dengan pembanding ini. Nah, itu semacam itu yang bisa kami lakukan melalui pembinaan dan pertemuan-pertemuan rutin yang melibatkan para pelaku pengelola pariwisata.
Baik, Pak. Tadi juga sempat disinggung nih oleh Pak Amin mengenai guest house yang dibangun gitu ya, Pak. Nah, sekarang kan banyak nih, Pak, yang apa namanya, latah akan tren pariwisata seperti itu. Mungkin hanya beberapa bulan dan mereka gulung tikar seperti itu, Ya, Pak. Nah, mengatasi adanya hal yang sama nih, Pak, takutnya nanti ada latah tren tersebut dan hanya beberapa bulan saja nih eksis dalam dunia pariwisata, dan guest house itu juga nantinya berpengaruh dalam adanya pariwisata itu. Jika pariwisatanya udah tutup nih Pak, guest house kemungkinan besar juga akan ikut berdampak gitu Pak. Nah, ya. dari pihak pariwisata sendiri, dinas pariwisata sendiri, apakah ada cara untuk mengatasi hal tersebut? Ya. Ya, baik Pak. Ya. Jadi kami sejak awal itu menggambarkan kepada mereka bahwa untuk penunjang pariwisata, di antaranya salah satunya guest house, itu tidak harus membangun yang baru. Ya, itu kami tanamkan pada mereka, ya, bahwa rumah-rumah mereka, rumah-rumah masyarakat yang ada itu dapat difungsikan sebagai guest house. Manakala, karena apa? Kunjungan pariwisata ini kan tidak bisa rutin, kontinu, sehingga mereka tidak bisa memanfaatkan secara kontinu setiap hari, atau katakanlah mungkin seminggu, Sabtu Minggu, itu belum tentu. Nah, karena sifatnya temporal, makanya kami sejak jauh hari sebelumnya itu menyampaikan bahwa guest house ini adalah rumah-rumah mereka ini yang disediakan 1 atau 2 kamar difungsikan sebagai penyedia jasa penginapan para tamu. Nah, ini yang bahkan ada juga kalau memang ada event kemudian ternyata jumlah yang butuh menginap itu banyak, terpaksa si pemilik rumah ini dia berpindah ke keluarganya sementara waktu selama ada event tadi. Nah, ini yang kami tanamkan adalah pengertian-pengertian seperti itu. Jadi tidak harus membangun guest house tersendiri yang baru. Supaya apa? Karena apa? Kita masih tahap awal kaitannya dengan pengembangan wisata-wisata yang ada di daerah Nganjuk. Nah, mudah-mudahan nanti ya dengan terbentuknya atau terrealisasinya selingkar wilis sehingga nanti terhubung antara Nganjuk, Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo dan Madiun, ya, ini nanti terhubung. Nah, ini nanti geliat pariwisata di sekitar Nganjuk sisi selatan ini akan luar biasa. Nah, mungkin nanti barulah kelihatan kalau ternyata potensi untuk membangun sebuah penginapan atau hotel kelas melati, bisa jadi hotel kelas ini di areal jalur selingkar wilis ini. Nah, itu nggak tahu lagi. Tetapi dengan kondisional saat ini kami gambarkan bahwa belum memungkinkan untuk membangun sarana melayani tamu. Itu. Baik, terima kasih Pak sudah menjawab. Ya. Ayo Bapak, ya, izin bertanya lagi. Yang mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir. Itu adakah rencana untuk bekerja sama atau kolaborasi Pak dengan PHRI Nganjuk yang mungkin juga bertanggung jawab dalam pengembangan jasa akomodasi baik hotel, guest house dan restoran sebagai salah satu pendukung dalam pariwisata di Nganjuk ini? Kalau kaitannya dengan kerjasama sudah berjalan, termasuk kaitannya dengan nanti ada event-event tertentu yang sifatnya ini minimal kami kaitannya dengan untuk penginapan ya, untuk penginapan tamu-tamu kami ini kami hubungkan dengan hotel-hotel yang ada di Nganjuk nanti pihak Alhamdulillah. Apakah tahun baru ada event-event gitu Pak di Nganjuk? Kami siap memeriahkan. Ada. Jadi, sebentar lagi ini nanti akan ada Deni Caknan. Ya, Deni Wih, Caknan. Tanggal siap berapa itu? ambiar ya. Deni Caknan tanggal berapa, Mas? Aduh, nggak denger nih. Jadi Deni Caknan nanti silahkan lihat flyernya. Nanti
Deni Caknan di Nganjuk ya. Itu gratis tapi berkarcis. Bingung kan? Gimana konsepnya, Pak? Artinya penontonnya nanti terbatas, hanya 6.000 orang. Tiketnya harus mengambil di dinas pariwisata. Oke, Jadi saya nanti titip ke Pak Amin. tanpa bertiket nggak bisa masuk. Oh, gitu. Baik. Ya, tanpa bertiket tidak bisa masuk. Jadi karena satu pihak kepolisian sekarang ini sangat hati-hati katanya memberikan izin kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan massa banyak. Oh iya. Satu, ternyata ada peningkatan Omikron ini ya. Oh iya, Peningkatan ya, betul. Omikron. Ya. Terus yang kedua kejadian dari Malang, Kanjuruhan, nah itu kekhawatiran yang seperti itu yang sebenarnya juga menurut saya terlalu berlebihan, tetapi apapun itu adalah kebijakan ya, kebijakan yang tidak bisa kita ini mereka sebagai pihak pengaman ya, mereka pengelola pengamanan yang tidak mau ambil risiko karena itu nanti hubungannya dengan jabatan Kapolres ya, jadi pilih cari amannya aja gitu ya. Iya. Nah itu kita menghormati itu ya, kita menghormati itu ya. Jadi termasuk nanti tahun baru biasa nanti hiburan-hiburan sampai nanti pesta kembang api di 12 Maret. Ya. Oke, baik Pak Amin, terima kasih atas paparan yang telah diberikan kepada kami. Ya. Sebelum kita tutup sesi pada sore hari ini, alangkah baiknya kita selfie narsis dulu ya Pak. Ya, Wonderful Indonesia. Oke. Sebentar Pak, sinyal saya. Oke. Oke. Ya. Tanda love. Oke, saya hitung ya Pak. Ya. 1, 2, 3. Ganti. Apakah Nganjuk punya? Nganjuk bangkit. Oke, siap. Nganjuk bangkit ya Pak. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Pak. Selamat sore. Baik Pak Amin, terima kasih telah berkenan berdiskusi dengan kami ya Pak. Salam sehat dan bahagia selalu untuk keluarga. Mungkin teman-teman ingin mengucapkan patah dua kata untuk Pak Amin? Baik, terima kasih sebelumnya Pak Amin sudah meluangkan waktu untuk sore hari ini. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika kami ada kurang. Ya, sama-sama. Yuk. Terima kasih Pak Amin atas waktunya di sore hari ini. Semoga berkah untuk hari ini. Amin. Ya, terima kasih. Amin. Terima kasih banyak. Teriring doa jazakumullah khairan wa sa'id dunya wal akhirah. Amin. 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 Ya, oke. Terima kasih. Selamat belajar. Semoga sukses. Amin. Ya, assalamualaikum Pak. Bagaimana kabarnya? Baik ya. Alhamdulillah. Nganjuk cerah Pak. Ya, alhamdulillah. Sama di Jogja juga cerah. Kita monggo. Mungkin dari kami terlebih dahulu ya Pak. Mungkin dari saya ya teman-teman. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Esti Ulandari, Universitas Gadjah Mada, dari Prodi Bisnis Perjalanan Pariwisata, dan asalnya dari Nganjuk. Oke, mungkin Vidya? Ya, Bapak, saya Vidya Biauza, mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Prodi Bisnis Perjalanan asal dari Nganjuk. Baik, Pak Yudi, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Alimah Wadah. Saya mahasiswa semester 5
wisata. Saya asalnya dari Magetan. Ya. Terima kasih. Ya, Mbak. Mungkin Bapak bisa perkenalan terlebih dahulu, nggih? Mau gitu ya. Saya Yudi Mardikdo dari Nganjuk, Ketua PRI Nganjuk. Boleh nggak kita langsung bertanya-tanya nih Pak terkait dengan PHRI di Kabupaten Nganjuk? Ya, boleh. Baik. Boleh, Mbak. Gimana? Oke Pak, saya ingin bertanya nih Pak terkait dengan apa sih Pak yang menjadi penghambat dari PHRI di Kabupaten Nganjuk, gitu Pak. Sebetulnya ya nggak ada sih penghambat apa-apa. Wisata di Kabupaten Nganjuk kan wisata transit. Jadi ya nggak begitu ini untuk Nganjuknya hotelnya kan transit aja. Rumah makan itu dulu rame, ada transit dari Kediri, Madiun, Bojonegoro, Persilangan itu di Nganjuk. Terus orang mau ke Surabaya pas lewat Nganjuk itu dulu. Nah, sekarang lewat tol ini ada berkurang untuk restorannya. Jadi usaha-usaha yang di luar kota itu dampaknya ya lumayan juga. Tapi di dalam kota sudah kota sendiri kan juga aktif di Kabupaten Nganjuk. Dari restoran maupun hotelnya itu juga hotel transit. Kalau mau ke Kediri kemalaman atau kemana itu pasti transitnya kebanyakan di Nganjuk. Gitu. Kalau untuk kendala apapun kelihatannya nggak ada. Gitu yang bisa kita jelaskan, Mbak. Mungkin ada lagi pertanyaan apa lagi? Oh iya Pak. Mungkin dari teman-teman, monggo. Baik, Pak Yudi izin bertanya. Mungkin setelah adanya pandemi nih Pak, setelah pandemi seperti ini, apakah ada peraturan yang berubah atau lebih diketatkan lagi aturannya sesuai dengan kondisi yang berlaku untuk PHRI ataupun sektor di akomodasi sendiri? Ini ya agak ini ya. Kalau kemarin untuk pembebasan pajak tuh ada beberapa bulan. Kalau pandemi ya. Terus kalau setelah pandemi ini ya kembali lagi seperti semula. Cuma aturan-aturan itu kan nggak ada seperti yang dulu-dulu aja. Terus satu lagi ada membuat juga undang-undang baru yang baru disahkan kemarin itu. Bahwa bukan suami istri itu ada set hukumnya itu. Kalau check-in di hotel ya ini kan menjadikan resah juga. Tapi ya tidak menutup kemungkinan ini kan baru ya. Cuma gimana nanti kelanjutannya konsumen itu tanggapannya gimana itu ya kita kurang paham. Tapi kalau sekarang kalau sekarang ya masih nggak ada aturan yang signifikan berubah nggak ada. Itu kan masih. Baik, terima kasih Pak Yudi. Tanggapan Pak Yudi sendiri mengenai undang-undang baru itu seperti apa Pak? Ya gimana ya Mbak, memang itu usaha itu kan kita nggak ngerti. Kalau check-in di hotel itu suami istrinya dan tidak kan kita nggak ngerti. Kita kan butuh KTP kan cuma satu. Masa kita etis menanyakan itu suami atau istrinya itu kan nggak etis sebetulnya. Gitu loh. Ini kan kalau menyinggung kita juga nggak enak juga itu ya gimana ya. Ya ya seperti itulah yang mungkin kendala di kami. Tapi itu pun ya kita lepas saja. Toh itu bukan tanggung jawab kita.
Sebetulnya kalau memang itu aturan pemerintah seperti itu, ya monggo-monggo aja. Mungkin pemerintah akan membuat seperti itu, apa tujuannya akan lebih baik lagi, kan baik juga sih, nggak masalah juga. Itu aja mungkin Baik, kalau Pak. untuk saya. Oh iya, terima kasih Pak. Baik, Bapak, terima kasih atas tanggapannya. Saya kembalikan lagi ke teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Yudi. Ya, kembali. Saya izin bertanya Pak, dari mungkin peraturan-peraturan dari pemerintah di masa pandemi seperti ini, adakah niat untuk berkolaborasi Bapak dengan Dinas Pariwisata Nganjuk untuk mendukung untuk PHRI ini, atau mungkin akomodasi di Nganjuk untuk lebih berkembang setelah masa pandemi seperti ini? Gitu ya. Kalau untuk sharing kolaborasi, beliaunya juga dari Dinas Pariwisata sendiri kan, kepala dinasnya kan masih PLT sejak lama itu. Jadi kepala dinasnya itu nggak fokus di pariwisata. Jadi benang merah hubungan saya dengan pariwisata itu udah lama putus. Udah lama tidak ada kegiatan. Dilakukan di dia. Jadi pemindah Dinas Pariwisata. Terus dia mengajak saya karena saya itu anggota kepolisian, pembinaan dan apa itu nggak ada. Kalau dulu ada. Kalau dulu baru dibentuk 98 atau 99 dulu Dinas Pariwisata di Kabupaten Nganjuk, itu kita diajak studi banding, ya kan, studi banding ke Malang atau kemana. Itu fungsinya apa? Kita di sana teman-teman diajarin umpamanya seatbelt atau pengaturan tempat tidur, terus cara membersihkan kamar gimana. Ini ada dulu. Nah, mundur ke belakang ini sudah nggak ada anggaran seperti itu. Nah, ini seharusnya ada kita dibina seperti itu. Karena apa? Kita kan sudah bayar pajak. Pajak kita juga tinggi loh. Jadi pajak kita 10% itu sudah masuk ke sana. Tapi kembali ke kita itu kurang menurut saya. Menurut saya seperti itu. Kalau dulu ada. Jadi momennya ini ada. Sedangkan pemerintah dulu itu kalau rapat atau apa bermalam di hotel-hotel kita. Tapi sekarang kalau rapat, pemerintah itu mengeluarkan dana yang ini ke Batu, ke Malang, mana ini yang bikin kita gondok itu seperti itu. Jadi ya gimana ya? Aturan sekarang kan boleh rapat di hotel. Ya zaman kemarin berapa tahun kan nggak boleh rapat di hotel, dibatasin. Nah sekarang kan boleh. ASN atau pemerintah itu rapat di hotel boleh. Sekarang, nah ini ya memang Nganjuk itu kelemahannya kan belum ada hotel yang bagus, yang representatif seperti hotel-hotel di kota besar. Aulanya atau mungkin tempat rapatnya kurang pas atau kurang memadai gitu. Mungkin seperti itu alasan dia. Gitu Mbak. Ya, baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan lagi? Iya, baik Pak, izin masuk. Terkait dengan hotel nih Pak, seperti yang Bapak jelaskan tadi. Nah, hotel di Nganjuk sendiri yang menjadi unggulan tuh ada nggak sih Pak? Dan juga kayak restoran juga yang udah jadi ciri khas di Nganjuk gitu Pak. Terima kasih. Jadi ya Mbak.
Kalau hotel unggulan tuh saya pikir kan nggak ada, Mbak, hotel unggulan. Tapi kalau restoran yang mungkin jadi ya recommended gitu ya dari teman-teman atau dari masyarakat yang sudah merasakan enaknya restoran itu ada. Tapi kalau untuk unggulan hotel belum ada di Nganjuk itu. Untuk hotel apa? Hotel terbaik yang baru namanya. Itu juga masih ada kelemahannya. Itu. Jadi kalau unggulan hotel nggak ada. Kalau unggulan makanan di khas Kabupaten Nganjuk becek jelas. Ya kan? Iya, Becek. betul, becek. Tahu sendiri kan? Iya. Itu gembor-gemborkan pariwisata dan sebagainya becek. Makanan di Nganjuk kan nggak becek tok. Nasi pecel bledek ya Pak nggih. Ada mungkin apa ya, gudeg khas Nganjuk yang di tempatnya Bu Budi itu juga enak. Itu kan gudeg Timur, itu juga enak. Rawon Nganjuk itu juga nggak kalah. Ada tempat rawon yang enak gitu. Jadi ya mungkin posisi atau tempatnya aja yang orang-orang itu nggak paham. Tapi ada yang itu enak gitu. Jadi makanan-makanan unggulan itu sebetulnya banyak. Tapi kalau minuman yang digembor-gemborkan secang. Itu yang dari Nganjuk. Apalagi ya? Bingung kalau Nganjuk itu. Jadi nggak spesifik ya Nganjuk itu ini. Yang makanan becek yang jelas tuh yang dipromosikan getol-getolnya itu. Tapi yang lain saya kira kurang. Padahal menurut saya, kalau saya orang Nganjuk ya, asem-asem itu juga enak yang di Kunjir itu. Kenapa kok nggak dipromosikan gede-gedean? Kalau becek aja kalah sama dia. Asem-asem Kunjir itu terkenal juga di atas Sungai Kunjir itu. Tahu kan Kunjir? Tahu Pak? Nah, pernah nggak makan di situ? Belum. Jadi nanti promosinya di situ, promosi pariwisatanya untuk perjalanannya ini ada ini, ada ini. Cuma satu lagi ya, kalau Nganjuk pengen rame sebetulnya harus ada tembusan dari arah Sedudo yang kita banggakan itu. Jangan balik ke Nganjuk lagi, bisa langsung ke Ponorogo atau ke Madiun. Nah ini yang belum diaspal atau mungkin belum dilebarkan jalannya. Ya enggak? Iya Betul Pak, enggak? betul. Iya, Iya. betul. Iya. Lihat ada wisata Batu. Kita mau ke Malang mampir Batu, tapi kan langsung ke Malang, bukan kembali ke Nganjuk lagi. Jadi jalan arahnya itu harusnya ada jalan tembus yang belum kita miliki. Kalau dari arah Sedudo, kita dari Nganjuk ke Sedudo, mau ke Madiun, lewat Sedudo kan bisa kalau memang ada jalan sudah dibangun arah ke sana. Itu view-nya bagus sekali. Itu Mbak, kalau ini. Nah, sedangkan untuk wisata-wisata Nganjuk yang digalakkan untuk desa wisata itu juga kurang maksimal. Ya seharusnya Mbak ini yang ngomong bupati. Bisa dicetuskan desa wisata mana. Kalau memang didengarkan, siap saya mendampingi. Sebentar ya Pak, karena suara azannya lebih keras di sini. Oh gitu ya. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Selanjutnya saya ingin bertanya Pak terkait apa sih yang dilakukan PHRI dalam memajukan pariwisata di Kabupaten Nganjuk.
kontribusinya gitu Pak? Kalau PHRI untuk memajukan pariwisata di Nganjuk itu sebetulnya ya, kalau saya berpihak itu saya akan memimpin orang yang mempunyai akomodasi. Ambilkan kabel, karo jasku juga nih. Jadi sebetulnya itu, kalau kita ngomong untuk memajukan pariwisata di Kabupaten Nganjuk itu kok kurang pas, karena yang seharusnya pariwisata yang harusnya bergerak seperti itu. Nah, kita sebagai pengusaha, kita kan pengusaha, kita siap-siap aja mendukung atau jadi gimana ya, kita itu siap untuk mengorbankan uang yang banyak untuk bikin hotel dan sebagainya. Tapi seharusnya pemerintah harus menciptakan gimana ramainya Nganjuk gitu Mbak. Jadi jalannya ditembuskan itu, terus aturannya dipermudah, terus desa-desa wisata itu yang bisa maju, orang wisata dari domestik, yaitu sekarang ya masih setak-setak untuk ini ya, untuk menerima apa yang di ininya. Tapi kebetulan tuh gini, Nganjuk kan sudah banyak perusahaan, ada pabrik ini kan, jadi kan tahu sendiri kan, ada pabrik-pabrik yang sudah berdiri di Nganjuk itu, untuk per kapita di Nganjuk itu agak naik mungkin. Nah, dengan adanya itu mungkin kalau habis gajian tuh wisata kecil-kecilan tuh juga jalan di Nganjuk. Contohnya Ayani kan rame, ya kan? Jadi kan kalau pulang di Nganjuk kan Ayani sekarang udah berubah. Sudah banyak lampu-lampu ini. Bupati lampu ini bagus sih. Jadi lampu-lampu udah berkemelapan di sini-sini ya kan. Jadi agak rame Nganjuk itu. Bupati Nganjuk itu bagus. Itu juga teman saya, teman satu leteng. Dia juga bagus. Juga ini kita juga sering ngomong-ngomong. Cuma kalau saya di PHRI, nah ini dari dinas pariwisatanya kurang welcome dari untuk PHRI. Gitu. Jadi saya sendiri ya, kalau dulu kepala dinasnya welcome, ngajak sana, ngajak sini. Padahal ya kita kadang ya sanggup-sanggup sendiri. Gitu. Masa pengusaha mau disanggupi duit 100 ya sungkan. Jadi saya sanggup-sanggup sendiri, kadang satu busnya yang bawa sana, terus kadang mobilnya itu kadang bawa mobil sendiri. Tapi kan kompak kelihatannya. Jadi program pemerintah sama program kita oke. Nah, Nganjuk belum ada itu istilahnya kendaraan atau di mana kita kendaraan itu bisa ngantar ke aset wisatanya. Hotel wisata karya yang punya pemerintah, jadi kan tahu kan yang di Sawan itu, ya itu mulai pembenahan, mulai ada apa ya, kafenya, mulai ada istilahnya tempat nongkrong-nongkrong. Jadi anak-anak sekolah itu sudah masuk hotel. Ini sudah kita tanyakan ke sana. Jadi foto-foto di hotel wisata karya itu. Coba nanti kalau pulang, kalau sudah ini main ke sana. Nanti kalau ini saya pandu ke sana, nanti direkturnya saya telepon. Ya, nggak apa-apa. Sambil lihat nanti Nganjuk itu dibikin apa. Ya, jadi kan yang bisa. Yang sudah mengenyam pendidikan tinggi, yang bisa diterapkan di Kabupaten Nganjuk. Oh ini harus ada ini. Arahkan bupatinya. Ini harus ada penjemputan Pak Bupati, harus ada mobil wisata yang di sana diarah ke sana. Nah, nanti anak sekolah bisa ke sana. Nah, sekarang ini mulai. Anak sekolah sudah bisa masuk hotel, bisa nongkrong-nongkrong di hotel, sambil nyanyi-nyanyi. Mungkin bisa sambil belajar lihat view. Nah, ini kan ada keuntungan.
Jadi image hotel bukan untuk itu doang, jadi untuk semuanya. Gitu loh. Bisa untuk belajar, bisa untuk refreshing, bisa untuk nyanyi-nyanyi sambil makanan-makanan kecil gitu. Itu kita arahkan untuk hotel-hotel yang punya view. Hotel wisata karya itu. Itu. Baik, Mbak. Terima kasih. Teman-teman, ada tanggapan atau pertanyaan? Monggo. Izin bertanya, Pak Yudi. Tadi Pak Yudi sudah menjelaskan mengenai kolaborasi yang sudah lama tidak dilakukan oleh Dinas Pariwisata dengan pihak PHRI, Pak. Nah, untuk membuat kegiatan yang berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata Nganjuk, apakah dari pihak PHRI harus menunggu undangan dari dinas dulu, ataukah dari pihak PHRI yang mengajak untuk membuat kegiatan yang berkolaborasi dengan Dinpar untuk memulihkan sektor pariwisata setelah pandemi seperti ini, Pak? Ya, saya kira saya yang menunggu, Mbak. Kalau saya menunggu untuk ini. Tapi kalau yang dulu, kepala dinasnya itu baik sama saya, ini ada istilahnya sering ketemu, enaknya gimana, atau koordinasi ini, baru bikin acara. Ini yang dulu. Tapi sekarang kita nunggu kepala dinasnya itu kemarin itu jadi PLH PUPR. Jadi dia itu dinas kantornya itu malah di PUPR-nya yang banyak duitnya pembangunan. Dinas pariwisatanya malah terbengkelai. Jadi ya nggak tahulah yang menyatakan kepala dinas itu. Tapi saya kira saya pribadi atau insan pariwisata yang saya dari PHRI itu menunggu ada undangan diajak kemana atau ada undangan rapat apa. Ini lama sekali, bahkan 10 tahun aja belum ada. Udah ada, kita nggak ada kontak. Tapi terakhir kemarin yang kita jelaskan itu pembagian waktu itu COVID dari Kementerian Sosial itu. Itu dibagi Indomie, dibagi apa itu, 1 dosnya tiap karyawan. Itu. Jadi kita menunggu undangan dari sana. Terus kiat-kiat apa yang perlu ini kan kita nggak tahu. Gitu loh. Dari pemerintah itu mau kemana itu nggak ngerti saya. Jadi Dinas Pariwisata itu sekarang itu malah ngurusi keris, itu wayang atau pepadi itu yang dapat APBD, dapat uang dari dana sumbangan APBD. Kalau dari PHRI nggak dapat apa-apa. Jadi yang nggak dapat anggaran apapun untuk studi banding nggak pernah, diklat atau ini udah lama sekali. Gitu. Paling-paling kita diundang oleh Dipeda, urusan pajak itu aja ada. Jadi diperas gitu. Nah, kita kan repot. Gitu. Ya, itu Mbak mungkin. Baik, berarti untuk menumbuhkan kembali pertumbuhan ekonomi di sektor perhotelan ini, aksi apa yang sudah diberikan Dinas Pariwisata untuk membantu pihak-pihak hotel ataupun pihak-pihak yang dinaungi oleh pihak PHRI, Pak? Kalau pemerintah sekarang belum, nggak ada. Saya izin untuk pembebasan pajak itu aja secara pribadi. Itu pun yang memberikan dinas pendapatan, bukan pariwisata. Kalau pariwisata belum, nggak ada apa-apanya. Kita minta izin itu aja untuk izin perhotelan atau dulu kan ada perpanjangan itu langsung di dinas perizinan, nggak ada hubungannya pariwisata. Nah inilah repotnya. Seharusnya pariwisata harus ikut, tapi nggak ada. Nah mungkin pariwisata belum, dia nggak ini ya, mungkin dia itu masih, baru kemarin ada pameran keris apa itu juga diadakan di dinas pariwisata, insan-insan itu aja. Terus ada pameran, ada musik band itu yang mengadakan pariwisata, nggak ada kaitannya dengan saya, nggak ada kaitannya dengan restoran maupun hotel, pembinaannya nggak ada. Kita butuh untuk itu, paling butuh untuk kebersihan. Caranya membersihkan gimana lah, kita diajak studi banding ke sana. Oh, kabupaten ini ya, hotelnya bersih-bersih gini ya. Itu kita bisa contoh.
oh makanannya gini. Oh dari ini. Nah kita bisa punya inspirasi untuk menciptakan makanan yang baik. Itu kan dari luar. Tapi sekarang bisa lihat YouTube. Gitu ya, Mbak ya. Iya, Bapak. Baik, untuk kedepannya, apakah dari pihak PHRI ada rencana untuk mengajak Dinas Pariwisata berkolaborasi, Pak, untuk membuat sebuah event? Itu seharusnya, Mbak. Seharusnya. Baik, Pak Yudi, menanggapi jawaban dari Pak Yudi tadi, meneruskan pertanyaan yang saya berikan tadi yang mengenai Dinas Pariwisata, aksi apa yang sudah diberikan begitu, Pak? Itu kapan, Mbak? Untuk sekarang, Pak. Yang dulu. Oh, nggak ada sama sekali. Saya nggak ada akses ke sana. Nggak ada sama sekali, Mbak. Baik. Gimana? Baik, Pak. Baik. Untuk pertanyaan terakhir, Pak, mungkin harapan ke depannya untuk PHRI ataupun sektor akomodasi di Nganjuk, apa, Pak? Ya, kalau harapan kita, sinergi pemerintah sama kita itu ya saling menjaga seharusnya. Kita pengusaha, anaknya pemerintah, seharusnya kan harus dibina gitu. Halo, Pak Yudi. Nah, ini Nah, baik. udah, Baik, Mbak. Baik. Gimana? Boleh dilanjutkan, Mbak Esti? Baik, Pak. Untuk menutup kegiatan sore hari ini, Pak, alangkah baiknya kita berfoto ya, Pak, untuk dokumentasi. Ya, bebas ya, Pak. Gini. Oke. Oh, gini, Pak. Gini. Oke. Ya, oke. Nganjuk gini, Mbak. Oh, gini. Baik. Saya Bupati saya gini. Oke, kita hitung ya, teman-teman. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Pak Yudi atas waktunya telah memberikan penjelasan kepada kami. Semoga Pak Yudi selalu sehat, panjang umur, rezeki banyak. Amin. Teman-teman, ada yang ingin disampaikan ke Pak Yudi? Baik, Pak Yudi, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang diharapkan oleh pihak PHRI ke depannya selalu dilancarkan. Terima kasih, Pak Yudi. Iya, kembali Pak Alim. Terima kasih Pak Yudi atas waktunya di sore hari ini, dan mohon maaf apabila kita ada kesalahan. Terima kasih, Bapak. Kembali, Pak Nur. Baik, terima kasih Pak Yudi. Teriring doa, jazakumullah khairan wa sa'adat di dunia wal akhirah. Amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, iya Pak, siap. Ya, pasti kami langsung kabarin. Iya, sama-sama. Iya, Bapak.